Halo, bertemu lagi dalam pembelajaran termokimia dengan Bu Salsa. Kita lanjut masih dalam topik siklus hukum Hess. Tapi kali ini kita akan coba variasi yang lain dari problems dalam hukum Hess gitu ya. Jadi kadang soal hukum Hess itu nggak selalu dalam bentuk siklus gitu ya. Jadi ada kalanya kita itu bisa pakai variasi cara hukum Hess tanpa kita harus bikin siklusnya, tapi hanya dengan memanfaatkan data entalpi standar pembentukannya aja. Ini soal yang kemarin. Ini soal di video siklus hukum Hess yang sebelumnya, yang kemudian di video sebelumnya kita udah jawab bersama-sama, dan kita dapatkan siklus semacam ini, ya. Mana di siklus ini kemarin kita udah pecahkan, ya, bahwa yang diminta dalam soal tersebut adalah berapakah delta H0F C7H16. Berarti ini adalah ditanya berapa entalpi standar pembentukannya heptana. Berarti heptana ini jadi fokus kita. Heptana ini berarti menjadi produk target kita. Ya, delta H0F C7H16 ini sama aja bisa kita sebut sebagai delta H0F produk atau entalpi standar pembentukan produk. Nah, kemudian kalau C7H16 ini sebagai produk, ya, maka reaktannya itu bisa dari CO2 dan H2O. Bukan C dan H2 reaktannya gitu. Nah, C dan H2 ini kita bisa sebut sebagai unsur-unsur pembentuknya atau intermediate gitu. Jadi kita melihat siklus reaksi ini tuh yang dia hanya satuan unsur seperti ini, ya, unsur atau hanya molekul sederhana begini, ini kita sebut sebagai unsur pembentuknya. Sedangkan reaktannya itu adalah yang terdiri dari senyawa-senyawa tertentu, misalnya senyawa CO2 dengan senyawa H2O. Beda ya, kalau unsur itu lebih sederhana atau molekul sederhana seperti gas hidrogen gitu. Sedangkan kalau reaktan itu biasanya dari senyawa-senyawa lainnya. Sehingga kalau dari senyawa lain ini, dari reaktan ini, kita reaksikan bisa juga mengarah pada produk. Tuh. Nah, kalau dari unsur pembentuk ini ada anak panah ke sini ya, ke arah CO2 dengan 8H2O ini, maka dari C tambah H2 sehingga bisa menjadi CO2 dengan H2O, ini sama saja pembentukan reaktan. Atau bisa kita sebut sebagai delta HF reaktan. Karena ini adalah proses pembentukan dari unsur menjadi reaktan ini. Nah, bila kita balik, bila kita balik reaksinya, dari reaktan menjadi unsur-unsur pembentuknya, maka ini bukan reaksi pembentukan lagi, tapi jadi reaksi penguraian. Atau bisa juga kita sebut sebagai reaksi pembentukan, tetapi kita beri notasi minus. Ya. Jadi kalau dari unsur menjadi senyawa dalam reaktan ini adalah reaksi pembentukan, sehingga dapat delta HF reaktan. Tapi kalau reaksi ini kita balik, dari senyawa dalam reaktan menjadi unsur pembentuknya, ini sama saja dengan reaksi penguraian, atau sama saja kita bisa sebut sebagai minus delta HF, atau minus dari entalpi pembentukannya. Karena kalau ada reaksi dibalik, maka delta HF-nya juga harus dibalik notasinya. Yang tadinya plus, maka menjadi minus kalau dibalik. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan sebelah kanan? Nah, yang panah hitam ini, kalau dari produk menjadi reaktan, itu berarti kan kebalikannya ya. Kebalikan dari reaksi kimia. Namanya reaksi kimia itu pasti reaktan jadi produk gitu kan. Kalau dari reaktan menjadi produk, maka ya hasilnya nanti adalah delta H reaksi. Gitu. Tapi kalau dia dari produk menjadi reaktan, maka jadinya minus delta H reaksi. Kalau kemarin di soal ini kan disebutkannya bahwa dari C7H16 ini, heptana ini, menjadi CO2 dengan 8H2O ini adalah pembakaran. Ya, pembakaran. Kalau dia pembakaran, maka dia positif nilainya. Tapi kalau entalpi pembakaran ini kita balik menjadi entalpi reaksi, maka nilainya akan jadi berubah juga tandanya. Kita balik tandanya. Pokoknya kalau reaksi dibalik, maka tanda di notasi di entalpinya itu akan berubah. Yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Begitu. Kemudian, ya, dari sini kita bisa tahu ya, bahwa dari siklus tersebut, kita punya 3 titik, yaitu reaktan, unsur-unsur pembentuknya yang harus dalam keadaan standar ya. Dalam keadaan standar itu artinya kalau dia itu C, maka itu solid. Kalau hidrogen itu harus dalam bentuk gas. Dan ada juga titik produk. Jadi ada reaktan, unsur pembentuk, dan produk. Nah, jadi kalau kita buat jalur reaksi dengan startnya itu adalah dari reaktan dan finishnya itu di produk ya, maka kita bisa dapetin 2 variasi jalur, yakni jalur yang langsung dengan jalur yang tidak langsung. Kalau jalur langsung itu yang pendek, cukup yang ini aja, yang warna biru, yang dari reaktan ke produk. Yang sudah kita modif tadi ini adalah jalur langsung, dari reaktan menjadi produknya. Hanya cukup dari CO2 8H2O langsung jadi C7H16.
Itu dinamakan sebagai delta H0R atau delta H0 reaksi. Tapi kalau jalur yang muter-muter, yang tidak langsung, itu dari reaktan menuju unsurnya dulu. Jadi dari CO28H2O, yang warna biru ini panahnya mengarah ke unsurnya dulu nih. Jadi reaktannya kita pecah dulu, kita uraikan dulu jadi unsurnya, yakni C dengan H2O, dengan H2. Kemudian dapat unsurnya kita susun ulang, kita bentuk ulang, melalui reaksi pembentukan menjadi C7H16. Emang boleh gitu? Boleh gitu kan, karena kan hukum Hess itu intinya apa? Tidak peduli jalurnya kayak gimana, yang penting start sama finishnya ini harus sama. Startnya dari reaktan CO2H2O, finishnya harus di C7H16 juga gitu. Sehingga ya ada jalur yang tidak langsung ini, kalau reaktan menjadi unsur-unsur pembentuknya, itu kan nanti jadinya minus delta HF reaktan. Kemudian lanjutin lagi nih jalurnya, jadi jalurnya ada dua tahap. Kalau dua tahap, berarti tahap pertama yang minus delta HF reaktan ditambah dengan tahap kedua, yakni yang delta HF produk gitu. Jadi yang pertama ini adalah pembentukan reaktan, tapi kebalik, jadi di minus. Nah, tahapan kedua ini adalah pembentukan produk dari unsurnya, sehingga plus. Maka kalau kita akumulasikan, dijumlahkan, maka jadinya delta HF0 produk dikurangi delta HF reaktan gitu. Nah, apabila reaksi yang sudah kita temukan pada kedua jalur ini, jalur langsung dan jalur tidak langsung ini kita satukan atau kita simpulkan dalam suatu hubungan, kita bisa cari kaitannya ya. Nih, ya, jalur langsung itu sama dengan jalur tidak langsung. Di mana jalur langsung itu delta H0R dan jalur tidak langsung itu tadi delta HF produk dikurangin delta HF reaktan. Nah, sehingga kita dapetin rumusnya seperti ini. Delta H reaksi sama dengan jumlah dari semua delta HF produk atau hasil reaksi dikurangkan dengan jumlah dari semua delta HF reaktan atau reaksi. Nah, ini rumus yang suka kita pakai dalam menghitung delta HR melalui um, hukum Hess dengan memanfaatkan delta HF. Mungkin kalau kamu hanya baca buku saja, kamu tidak tahu asalnya dari mana. Nah, rumus ini tuh tidak serta-merta muncul, tapi ada asalnya dari siklus tadi. Jadi makanya kita belajar dulu cara bikin siklusnya di video sebelumnya, baru kita sekarang dapetin ya rumusnya ternyata kita turunkan dari siklus tersebut. Nah, jadi kalau nanti kamu menemukan soal yang sama seperti pada video sebelumnya, kamu nggak wajib harus pakai cara bikin siklus dulu, bisa kamu pakai cara dengan rumus ini saja untuk memperhemat waktu. Makanya kita punya di sini ya, ada diketahui kalor pembentukan ya. Ini maksudnya entalpi ya, bukan kalor ya. Ini soalnya belum diperbaiki ya. Jadi kita punya entalpi ya. Entalpi pembentukan C2H4, CO2 dan H2O masing-masing. Berarti C2H4-nya adalah 52, CO2-nya min 394, H2O-nya itu min 286, ada minusnya ya, min 286. Yang ditanya adalah berapa data HR ya, C2H4 pembakaran C2H4 ya berarti ya. Dan tentukan delta H pada pembakaran 0,28 gram C2H4. Nah, di sini kita coba jawab. Jadi di sini yang ditanya adalah yang pertama, ya, ini berapa delta H reaksi pada ya, pembakaran C2H4. Oke, kalau yang namanya C2H4, ya, kemudian pembakaran itu berarti ditambah O2 gitu kan. Hingga nanti menjadi CO2. Kalau nggak dikasih tahu pembakaran apa, anggap pembakarannya sempurna. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita setarakan dulu. C-nya ada 2, berarti ini kali 2. K-nya ada 4, ini kali 2. Sekarang O-nya ada 4 ditambah 2, 6. Berarti sini 3. Ya, kita punya seperti ini reaksi pembakarannya. Nah, berarti di sini kan adalah reaktannya ya. Reaktannya, kemudian di sini adalah produknya. Gitu. Nah, berarti kalau kita masukkan ke rumus tadi, bahwa delta H0 reaksi itu sama dengan jumlah, apa? Jumlah delta delta H0 F. Apa tadi? Ya, produk ya. Delta H0F produk dikurangi jumlah dari delta H0F reaktan. Nah, maka bisa kita masukkan di sini. Produknya ada CO2 dengan H2O. Nah, CO2-nya ada min 394 ya. Nah, karena CO2-nya ini ada 2, di koefisiennya sini ada 2 ya.
Ada. Nah, ini koefisien ini berharga di sini ya, karena ini nanti masuk dalam eh, penjumlahan ini, dalam operasi hitungnya nanti. Nah, berarti kalau produknya itu ada CO2 dengan H2O, berarti kita bisa 2 dikali ya delta H0F CO2 ditambah 2 kali delta H0F H2O. Nah, baru nanti habis produknya kita kurangi dengan reaktan. Nah, reaktannya ada C2H4 dengan O2. Nah, O2 ini ya, khusus untuk O2 ya, khusus untuk O2 itu kita anggap nol ya. Jadi kalau di soal nggak ada yang tahu, pokoknya O2 itu delta H0F-nya itu sama dengan nol. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke dalam perhitungan, kita hanya memasukkan delta H0F dari C2H4-nya saja. Karena kan O2-nya 0, kalau ditambah 0 ya kan nggak ngefek ya. Kalau kita boleh tulis tambah 0 di sini ya. Nah, sehingga nanti yang CO2 tadi kan ada 2 dikali min 394 ya. Nah, kemudian ditambah H2O-nya 2 min 286. Nah, kemudian kurangi yang C24-nya itu 52. Nah, nanti satuannya kilojoule per mol. Nah, sama dengan minus 412 kilojoule per mol. Nah, ini kita dapatkan di sini hasil untuk yang bagian A. Ya, bagian A kita udah dapat. Hasilnya adalah minus 1442 kilojoule per mol. Bagaimana dengan yang bagian B? Nah, bagian B ini ya, ditanya, tentukan delta H pada pembakaran 0,28 gram C2H4. Oke, yang bagian B ya, kita jawab di sini ya, karena takutnya tidak muat ya. Diketahui 0,28 gram itu apa sih? Itu adalah massa, ya kan? Oke, massa. Massanya 0,28 gram. Ini kan massa C2H4 ya, C2H4. Nah, berarti kalau massanya segini, maka jumlah molnya berapa? Jumlah mol itu kan massa dibagi dengan massa molar. Ya kan? Berarti kalau masanya 0,28 gram, massa molarnya berapa? C2H4. Ya, berarti 24 ditambah 4. Ini 28. 28 gram per mol. Ya, jadinya berapa jumlah molnya? 0,28 dibagi 28. Jadinya tuh sekali 0,01 mol. Nah, ini jumlah molnya. Nah, yang ditanya adalah, tadi yang kita dapat di bagian A ini, 1412 ini untuk setiap 1 mol. Untuk setiap satu mol ya. Nah, kalau yang di bagian B itu ditanya untuk setiap 0,01 mol. Nah, berarti berapa tuh? Gimana cara ngejainnya kalau kayak gini? Nah, jadi kan kalau 1412 itu untuk 1 mol, maka berapa kilojoule per mol? Gila, jumlah molnya 0,01. Nah, berapa delta H eh, reaksinya? Gila, kita jumlah molnya 0,01. Apabila 1412 ini untuk setiap 1 mol. Kan? Maka delta H0R-nya itu adalah tinggal dikali aja kan. Berarti 1412 kali 0,01 jadinya adalah 14,12 kilojoule per mol. Ya. Nah, jadilah dapatlah kita yang bagian B untuk setiap 0,01 mol, delta H-nya adalah 14,2 kilojoule. Seperti ini kira-kira untuk contoh soal di hukum Hess yang variasinya adalah menggunakan rumusnya langsung. Jadi nggak harus bikin siklus ya. Nah, bagaimana dengan contoh soal lainnya? Silahkan bisa dicoba sendiri di rumah untuk latihan supaya memperlancar kemampuan kamu juga. Ada 3 soal, ini soal yang ketiga di sini. Oke, sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Di video yang selanjutnya kita akan bahas hukum Hess juga, tapi untuk variasi yang ketiga. Setelah itu ada lagi yang terakhir adalah metode energi kata. Sampai bertemu lagi di
video yang selanjutnya.